Shalom bagi kita semua. Marilah pada hari ini kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Matius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan 17. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon di setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia membersihkan tempat penggilingannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Yesus dibaptis Yohanes. Ayat yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal ini terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Marilah kita bersama-sama melihat penjelasan dari Bible Study ini di ayatnya yang pertama tentang padang gurun Yudea, daerah yang panjangnya sekitar 30 km, terbentang di sebelah timur dataran tinggi Yerusalem ke Bethlehem sampai ke sungai Yordan dan Laut Mati. Di ayatnya yang kedua, tentang kerajaan sorga. Ungkapan ini menunjuk pada pemerintahan Allah yang abadi di surga. Tetapi kerajaannya itu juga akan meliputi segala sesuatu yang terjadi di bumi. Yesus menyatakan bahwa pemerintahan Allah akan digenapi pada suatu saat di masa depan. Ungkapan kerajaan Allah dalam Markus dan Lukas juga memiliki arti yang demikian. Ayat yang ke-11 tentang melepaskan kasutnya. Membawa atau melepaskan kasut adalah tugas seorang hamba atau budak. Yohanes ingin orang-orang tahu bahwa ia tidak cukup layak melayani Yesus, sekalipun sekedar membawa kasutnya. Ayat yang ke-12 tentang alat penampi. Untuk memisahkan butir gandum dari kulitnya,
Tangkai-tangkai gandum yang telah dikumpulkan diletakkannya di tempat berbatu. Kemudian sebuah palu besar yang ditarik oleh seekor sapi jantan menggilas tangkai-tangkai itu agar butir-butir gandum terlepas dari kulitnya. Sesudah itu dengan sebuah garpu besar ditumpukan butir gandum dan kulitnya itu dilemparkannya ke atas atau ke udara. Karena ringan, kulit gandum akan terbang tertiup angin, sedangkan butir-butir gandum akan jatuh kembali ke tanah dan dikumpulkannya. Ayat yang ke-16, sesudah dibaptis Yesus. Yohanes memberitakan pertobatan dan membaptis guna mendorong orang-orang kembali pada Allah dan mendapatkan pengampunan dosa. Bisa kita lihat dari Lukas 3 ayat 3. Meskipun Yohanes menekankan bahwa Yesus tidak perlu membaptis, Yesus mengatakan bahwa ia harus dibaptis karena demikianlah kehendak Allah. Lihat juga di artikel tentang baptisan yang akan diberikan penjelasan tentang arti baptis. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dalam bahasa Yunani, baptis berarti membenamkan di dalam air, mencelup, membasuh. Dalam Perjanjian Lama ada peraturan yang mewajibkan para imam membasuh diri mereka sebelum mempersembahkan kurban kepada Allah. Bisa kita lihat di Keluaran 40 ayat yang ke-12 sampai 15. Imam besar harus membersihkan dirinya sebelum dan sesudah ia memasuki ruang Maha Kudus dalam kemah pertemuan atau bait Allah untuk mempersembahkan kurban pada hari raya pendamaian. Para nabi meminta orang Israel membasuh diri mereka sebagai lambang kesediaan untuk dimurnikan dan taat kepada Allah. Di reruntuhan bangunan komunitas Qumran, pada arkeolog menemukan sebuah kolam yang memiliki deretan anak tangga. Penghuni Qumran membasuh diri mereka di dalam kolam ini untuk menunjukkan bahwa mereka siap hidup murni. Pada periode yang sama, Yohanes Pembaptis tampil dan berkhotbah di lembah Sungai Yordan. Ia mengajak orang untuk dibaptis sebagai persiapan menyambut kedatangan Dia yang lebih berkuasa daripada dirinya dan mencurahkan Roh Kudus bagi umat Allah. Yesus sendiri tampak tidak pernah membaptis orang sepanjang hidupnya. Bisa kita lihat di Yohanes 4 ayat 1 sampai 2. Tetapi ia menganjurkan agar mereka yang disembuhkannya membersihkan diri menurut ketentuan hukum Taurat. Sebelum Yesus diangkat ke surga, ia memerintahkan murid-muridnya untuk mengajar dan membaptis orang-orang dari segala bangsa. Para murid menaati perintah itu. Kisah para rasul banyak mengisahkan bagaimana para murid Yesus membaptis orang-orang yang mengimani Kristus dan menjadi anggota jemaat. Orang-orang ini bersedia dibaptis dan dengan itu mereka bertekad untuk berhenti berbuat dosa. Berbalik dari cara hidup yang lama menuju dengan cara hidup yang baru, serta taat kepada Allah. Kisah para rasul diawali dengan kisah pencurahan Roh Kudus kepada para rasul pada hari Pentakosta. Saat itu juga ada 3.000 orang yang memberi diri mereka untuk dibaptis. Tidak lama kemudian Injil mulai tersebar luas menjangkau seluruh Yudea sampai Asia Kecil dan semakin banyak orang yang bersedia dibaptis. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang bukan Yahudi, orang Samaria, Ethiopia, perwira pasukan Roma, dan seorang perempuan Yunani yang berada. Rasul Paulus menulis surat kepada berbagai jemaat dan menjelaskan bahwa orang-orang yang telah dibaptis harus meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan menjadi dari orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah menyelamatkan Nuh dari air bah. Sebagaimana ia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Demikianlah umatnya yang baru akan diselamatkannya dari kuasa maut. Dengan pembaptisan mereka akan diterima Tuhan dan akan disambut menjadi anggota keluarga Allah. Saya akan membacakan tentang sedikit kisah dari Yohanes Pembaptis yang dijelaskan oleh Bible Study ini. Yohanes kadang disebut sebagai nabi perjanjian lama yang terakhir sebab
Ia memperingatkan umat akan penghakiman Allah dan kedatangan orang pilihan Allah, yaitu Mesias. Menurut Lukas, Yohanes lahir dari pasangan lanjut usia Elizabeth dan Zakaria. Mereka mendapat kabar dari malaikat Gabriel bahwa Allah akan memberikan mereka seorang anak laki-laki. Anak ini mengemban tugas khusus, yaitu mempersiapkan jalan bagi Mesias. Bisa kita lihat di Lukas 1 ayat 13-17 dan ayatnya 57-66. Dalam kitab-kitab Injil, Yohanes digambarkan sebagai nabi yang berseru-seru di padang gurun. Ia memperingatkan orang-orang bersiap, sedia menghadapi suatu hal yang baru yang sedang dikerjakan Allah. Yohanes memakai jubah bulu onta dan makan belalang dan madu hutan. Ia menyatakan bahwa orang Israel tidak begitu saja berkenan di hadapan Allah hanya karena mereka adalah keturunan Abraham. Mereka harus sadar bahwa selama ini mereka tidak menaati Allah. Mereka perlu mempersiapkan diri menyambut kehadiran seorang utusan penguasa atau utusan penuh kuasa yang akan dikirim Allah bagi mereka. Yohanes membaptis orang-orang yang menyesali dosa-dosanya. Banyak orang menyangka bahwa dia adalah Mesias. Namun Yohanes mengatakan bahwa Mesias akan lebih berkuasa daripada dirinya. Yesus membandingkan dengan Yohanes dengan Elia, nabi yang menurut keyakinan banyak orang akan kembali sebelum Allah menghakimi dunia. Menurut Yesus, tugas Yohanes adalah mempersiapkan orang-orang menyambut datangnya kerajaan Allah. Herodes Antipas, anak Herodes Agung dan saudara Archelaus, yang bisa kita lihat di Matius 2 ayat 19-22, memerintah agar Yohanes Pembaptis dibunuh. Demikianlah pembacaan firman kita pada hari ini. Di pasal yang ketiga sudah selesai dan kita akan lanjutkan di pasal yang keempat pada esok hari. Biarlah firman yang kita baca pada hari ini bisa menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.